Kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama bunyi firman Tuhan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tema khotbah saya di pagi hari ini adalah persembahan. Persembahan, apa itu persembahan? Dalam ayatnya yang pertama di sini jelas mengatakan persembahan adalah sesuatu hal yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan adalah sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan adalah sesuatu hal yang kudus di pemandangan Tuhan. Saya dan saudara harus mencari persembahan. Dan timbul pertanyaan, persembahan apa yang ditegaskan dalam pasal ini? Persembahan apa yang ditegaskan dalam pasal ini? Jelas dikatakan juga di dalam ayat 1 bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Timbul pertanyaan dalam diri kita, mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Mengapa saya dan saudara harus mempersembahkan tubuh kita? Dalam ayatnya yang kedua di sana dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Jelas dikatakan, mengapa saya dan saudara harus mempersembahkan tubuh kita? Agar supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Agar supaya saya dan saudara tahu membedakan manakah yang baik, manakah kehendak Allah dan yang sempurna di pemandangan Allah. Puji Tuhan. Dan timbul pertanyaan dalam pasal ayatnya yang kedua di sini. Saya dan saudara harus melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Apa kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan saya dan saudara lakukan? Yaitu yang pertama, kita harus hidup di dalam kasih. Ayatnya yang ke-9 jelas mengatakan, kasih jangan pura-pura. Kasih jangan pura-pura berarti kalau saya dan saudara mengatakan saya mengasihi engkau, jangan mulut berkata lain, mulut berkata aku mengasihi engkau tetapi hati kita berbeda. Tapi Tuhan menginginkan ketika saya dan saudara berkata saya mengasihi engkau, itu berasal dari hati kita. Ketika walaupun orang telah berbuat jahat kepada kita, orang menyakiti kita, kita harus tetap mengasihi dia dari lubuk hati kita yang paling dalam. Dan apa yang kedua yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu dalam ayatnya yang ke-21 jelas dikatakan bahwa kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Walaupun orang telah berbuat salah kepada kita, walaupun orang telah menyakiti kita, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Dan kesimpulan khotbah saya di pagi hari ini adalah ketika saya dan saudara sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih.